Saudaraku rahimakumullah, kita benar-benar berada di akhir zaman. Fitnah begitu banyak merebak. Sementara orang-orang alim, orang-orang berilmu, satu persatu kita menyaksikan, mendengar kabar bahwa mereka dipanggil Allah Ta'ala. Dan mereka tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau mereka kita mintakan fatwa, fatwa mereka tetap bernas, fatwa yang berdalil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intaza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak ada lagi ulama, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun ditanya, lantas berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk hadis nubuwah, hadis prediksi kenabian tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Jadi dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala tidak mencabut, tidak mengambil ilmu sekonyong-konyong dari manusia, tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu, mengambil ilmu dengan mewafatkan satu persatu ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu di tengah masyarakat. Dan ketika ulama itu sudah langka, apatah lagi kalau sudah tidak ada, akhirnya manusia akan menjadikan juhalan, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, sebagai ru'usan, sebagai pemimpin, sebagai sumber pengetahuan. Dan ketika mereka ditanya, mereka mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, tetapi fatwanya, pendapatnya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita suatu warning bahwa andaikan di tengah masyarakat kita orang-orang alim satu persatu dicabut nyawanya, diwafatkan Allah Ta'ala, kita harus khawatir. Khawatir kalau akhirnya masyarakat menjadikan siapa saja yang menonjol, yang dianggap berkarisma, mempunyai pengaruh, padahal bodoh, padahal tidak berilmu, untuk dijadikan tempat bertanya. Dan cilakanya
orang-orang ini berani berpendapat, bahkan berfatwa, padahal fatwanya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya kembali kita perlu menggarisbawahi bahwasanya ulama itu ada dua macam. Ada ulama khair dan ada ulama su. Ulama khair adalah ulama yang baik, dan cirinya adalah sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Ta'ala hanyalah dari kalangan hamba-hambanya, yaitu para ulama. Jadi ciri ulama khair, rasa takutnya kepada Allah Ta'ala begitu dalam, sehingga dia tidak berani mengeluarkan fatwa, pendapat, bila mana pendapat itu, fatwa itu dia rasakan, dia hayati bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala atau arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik dia tidak berfatwa kalau seandainya dia khawatir akan bertentangan dengan ketentuan Allah Al-Quranul Karim atau ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis As-Sunnah An-Nabawiyah. Adapun ulama su, ulama yang buruk, adalah ulama yang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala lemah, kalau tidak bisa dikatakan tiada, raib, absen, sehingga biasanya dia akan mengalihkan rasa takutnya kepada selain Allah Ta'ala. Dan pihak yang lebih sering dijadikan objek rasa takut ulama su ini adalah pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ulama su seringkali dengan mudahnya berfatwa, dengan mudahnya berpendapat, tanpa peduli apakah selaras, sejalan atau tidak dengan arahan Al-Quran, arahan As-Sunnah An-Nabawiyah. Wal-iyadhu billahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari mengikuti para ulama seperti ini. Dan inilah yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab dengan istilah kubara'ana, para pembesar-pembesar kami, pemuka agama kami, yang dikatakan dalam surat Al-Ahzab 66, 67, 68 itu sebagai ungkapan penyesalan yang tiada berguna dari ahlun nar, dari penghuni neraka. Di mana di ayat 66-nya dikatakan wa qalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Mereka berkata, aduhai, alangkah baiknya seandainya dahulu kami di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Kemudian mereka berkata lagi, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb kami, sungguh dahulu di dunia kami telah mentaati para pemimpin kami, ya, kubara'ana, ya, sadatana itu pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana dan pemuka-pemuka agama kami, fa'adalluna as-sabila, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, dari jalan Allah dan Rasulnya, dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di ayat 68 mereka hanya bisa memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan sadatana, pemimpin-pemimpin kami, mantan kubara'ana, pemuka-pemuka agama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, kita benar-benar berada di akhir zaman. Fitnah begitu banyak merebak, sementara orang-orang alim, orang-orang berilmu, satu persatu kita menyaksikan, mendengar kabar bahwa mereka dipanggil Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah masih membimbing kita, masih menyisakan bagi kita orang-orang alim min ulama'il khair, dari kalangan ulama yang khair, yang sekalipun mungkin mereka tidak menonjol, sekalipun mereka tidak terlalu dikenal, tapi kita tetap bisa menjadikan mereka sebagai rujukan, dan mereka tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Ta'ala, sehingga kalau mereka kita mintakan fatwa mereka tetap bernas, fatwa yang berdalil dan sejalan dengan dalil Al-Quran, dalil Nabi Muhammad, sunnah nabawiyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم